Saya pernah ngalami satu kali seumur hidup saya. Waktu mau turun dari kapal, tali tangganya itu putus. Jadi saya sempat jatuh. Jika Anda membayangkan mengatur parkir kendaraan bermotor begitu menyulitkan, apa jadinya jika yang harus diatur adalah kapal-kapal super besar? Ya, tak hanya kendaraan kecil darat saja yang butuh panduan, kapal penumpang sampai kapal barang membutuhkan pemandu agar bisa berlabuh dengan sempurna. Tugas sulit itulah yang diemban oleh petugas kapal tugboat di setiap pelabuhan besar. Tak hanya sekedar mengarahkan kapal, pandu kapal tugboat juga menjadi elemen penting ketika terjadi kerusakan pada kapal besar lainnya. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Disebut juga sebagai kapal tunda, tugas tugboat sendiri terbilang sangat vital dalam dunia maritim. Fungsi kapal ini ialah membantu dan mengarahkan kapal-kapal besar yang hendak berlabuh ataupun sebaliknya keluar dari dermaga. Meski berukuran kecil, kapal tunda didesain dengan mesin besar untuk mendukung pekerjaannya. Ya, kapal tunda ini memang dirancang untuk itu. Jadi bodinya kecil, mesinnya gede. Jadi kita itu dipandu dan diperintahkan oleh seorang pandu untuk mengarahkan tugboat kita itu apakah mau ditarik atau mau didorong. Jadi artinya apa? Artinya ya motor tugboat kita ini itu memang fungsinya selain menarik, mendorong, juga mendampingi kapal yang dilayani. Biasanya dalam setiap kapal tunda akan diawaki oleh 9 orang yang terdiri dari nahkoda, teknisi mesin sampai awak kapal. Nahkoda kapal tunda harus mempunyai ijazah minimal ahli nautika tingkat 3 dan kepala kamar mesin yang juga memiliki ijazah ahli teknika tingkat 3. Dalam pelayanan pemanduan dibutuhkan seseorang yang disebut pandu dan bertugas untuk mengatur dan memberikan komando pada kapal besar dan kapal tunda. Semua kapal dengan bertonase lebih dari 500 GT wajib dipandu ketika memasuki pelabuhan. Jadi bukan cuma di Indonesia, di negara manapun ada yang namanya wajib pandu. Apalagi di perairan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa perairan tersebut adalah perairan wajib pandu. Itu aja, Mas. Petugas pandu sendiri memiliki peran penting dalam pemberian bantuan, saran, dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat. Selain harus menyandang ahli nautika tingkat 3, pandu juga harus berpengalaman menjadi nahkoda selama 2 tahun. Pandu tingkat 2 hanya bisa memandu kapal maksimal sepanjang 200 meter. Sementara pandu tingkat 1 bisa bertanggung jawab pada semua jenis dan ukuran kapal. Aktivitas pelayaran yang cukup sibuk membuat seorang pandu dan kru kapal tugboat harus siap sedia selama 24 jam. Setelah mendapatkan jadwal pelayanan pemanduan, seorang pandu akan langsung menuju ke kapal tunda dan berlayar menuju titik yang ditentukan di mana kapal besar sudah menunggu. Nanti si pandu tahu spot-spot mana yang bisa dilalui dan spot-spot mana yang tidak bisa dilalui. Dan untuk mengetahui dermaga mana dari ujung sampai ke ujung agar nanti tidak salah menyandarkan kapal. Di sini kebanyakan nakoda itu kan dia baru masuk ke suatu daerah A. Dia tidak mengetahui nih kita mau sandar di dermaga mana sih. Walaupun ada biasanya di peta, paling tidak kalau dia baru di situ, dia kan masih harus mencari dulu. Dan alur mana yang akan digunakan, mana yang dalam, mana yang dangkal. Intinya untuk keselamatan gitu, Mas. Untuk keselamatan dan tidak ada pencemaran lingkungan di daerah tersebut. Saat kapal tunda sudah bertemu dengan kapal yang hendak berlabuh, seorang pandu akan berpindah dari kapal tugboat ke kapal besar. Meski tangga terlihat cukup kuat, berpindah dari kapal kecil ke kapal dengan ukuran besar cukup membuat gemetar bagi yang tidak biasa.
Meleset sedikit, resiko terjun ke perairan dalam sangatlah terbuka. Belum lagi jika cuaca tak mendukung, seperti angin kencang dan hujan deras. Betul. Saya pernah dan sering mengalami, Mas. Jadi pas cuaca hujan deras kita harus tetap naik tangga pandu. Apabila kita lengah ataupun kurang hati-hati bisa terpleset jatuh. Dan jujur saya pernah mengalami, Mas. Jadi waktu mau turun dari kapal tali tangganya itu putus. Jadi saya sempat jatuh. Saya pernah mengalami 1 kali seumur hidup saya. Dan alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang fatal. Setelah berhasil menaiki kapal, Pandu akan menjadi mata dan telinga bagi kapal besar dan juga kapal tunda. Pandu juga akan mengambil alih komando kapal besar agar dikemudikan sesuai dengan arah yang tepat. Setiap detil dilakukan oleh Pandu dari mulai mesin maju atau mundur, kemudi ke kiri atau ke kanan. Selain itu, Pandu akan mengarahkan kapal tunda sesuai dengan kebutuhan pemanduan. Apakah harus menarik ataupun mendorong, atau cukup mendampingi kapal besar. Pasalnya, ketidaktahuan tentang perairan setempat bisa membuat kapal kandas karena lokasi yang terlalu dangkal. Belum lagi jika kapal tersebut memuat muatan minyak sehingga kerusakan ketika kandas akan menimbulkan resiko yang lebih besar. Pernah nggak sih Cap ada trouble atau pas ngasih komando di atas di anjungan itu ada trouble sehingga mungkin kapalnya tidak bisa tersandar atau mungkin karena cuaca atau bagaimana? Pernah nggak sih Cap? Wah, kalau sini kebetulan kendalanya dominan itu di faktor cuaca dan arusnya. Di Pelabuhan Ciwandan itu terkenal dengan cuaca ekstrim, dengan musim, apalagi kalau lagi musim barat itu ombak sangat kencang, angin kuat, itu kendala besar dalam proses penyandaran. Makanya di dalam aturan kita dibatasi kecepatan maksimal 20 knot angin, tidak safety untuk proses penyandaran, sementara kegiatan di stop, menunggu cuaca. Sedangkan untuk kapal tunda ada jumlah minimum yang ditugaskan tergantung dari panjang kapal yang akan berlabuh. Untuk panjang 70 sampai 160 meter cukup dengan 1 kapal tunda. Sementara untuk panjang 150 sampai 250 meter akan ditemani 2 kapal tunda dan ukuran 250 meter lebih wajib dipandu oleh 3 tugboat. Tak hanya sebagai pemandu, kapal tunda juga digunakan untuk menarik kapal rusak sampai memandu kondisi cuaca di sekitar pelabuhan. Tugboat juga dilengkapi dengan pompa yang memungkinkan untuk menanggulangi minyak tumpah ataupun terjadi kebakaran baik di kapal ataupun pelabuhan. Jadi kayak kapal-kapal pesiar, passenger, itu biasanya kita dampingin aja. Nah, kalau kapal-kapal yang angkatan laut misalkan kita juga melayani tersebut, juga melakukan pendampingan. Kalau mereka untuk request untuk melakukan ikat tali, kita akan melakukan ikat tali. Dalam sejarahnya, tugboat ini diperkenalkan sekitar tahun 1736 saat pelaut Inggris bernama Jonathan Hulls memasang mesin uap pada perahu kayu. Perahu tersebut digunakan untuk memindahkan kapal besar yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Kemudian pada 1803 muncullah tugboat bermesin uap bernama Charlotte Dundas yang dibangun dengan menggunakan roda berputar dan dipakai untuk menghela 2 kapal tongkang di daerah Skotlandia. Meski jarang menjadi sorotan, seorang pandu dan keberadaan kapal tunda punya peran yang sangat krusial. Tak hanya sekedar jasa pelayanan kapal biasa, mereka adalah pahlawan bagi setiap kapal besar dan manusia yang ada di dalamnya.